Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Cucu Evi Lusiani. Video kali ini akan melanjutkan pembahasan tentang perancangan pabrik kimia, di mana di video 7, video 8, dan video 9 kita sudah belajar untuk tahap 3 dalam merancang pabrik kimia, yang tidak lain adalah pemilihan proses dan pembuatan engineering flow diagram. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan tahap keempat dalam merancang pabrik kimia, yaitu perhitungan neraca massa dan neraca panas, serta spesifikasi peralatan proses. Namun, yang akan difokuskan pada video kali ini adalah pembahasan tentang perhitungan neraca massa. Untuk neraca panasnya nanti akan dibahas di video berikutnya. Kita mulai dari overview tentang neraca massa. Neraca massa, pembahasan ini sebenarnya sudah banyak sekali dibahas ketika mata kuliah Asas Teknik Kimia 1 atau ATK 1 dan Asas Teknik Kimia 2 atau ATK 2, kemudian Teknik Reaksi Kimia 1, TRK 1, ataupun juga TRK 2, dan juga pengendalian proses atau mata kuliah yang memang berhubungan dengan teknik kimia. Banyak sekali aplikasi dari neraca massa yang sudah dipelajari. Nah, di sini kita mulai mengingat kembali dan merefresh lagi ingatan tentang pembahasan neraca massa. Kita mulai dari definisi dari neraca massa itu sendiri. Definisi dari neraca massa adalah perincian dari jumlah bahan yang masuk ke dalam sistem, bahan yang keluar dari sistem, atau bahan yang mengalami generasi, konsumsi, dan terakumulasi di dalam sistem, di mana neraca massa ini nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk menghitung neraca panas dan spesifikasi peralatan. Jadi, sebelum kita menghitung neraca panas dan spesifikasi peralatan, semuanya berangkat dari perhitungan neraca massa. Maka dari itu, dalam menghitung neraca massa ini harus benar-benar hati-hati dan teliti. Karena jika neraca massanya salah, maka neraca panas dan spesifikasi peralatannya pun kemungkinan besar juga akan mengalami kekeliruan. Oke? Kemudian yang perlu kita ingat kembali tentang neraca massa adalah persamaan umum. Persamaan umum untuk neraca massa berdasarkan buku Himmelblau. Masih ingat ya, buku ini biasanya digunakan sebagai referensi untuk mata kuliah ya ATK 1 ataupun ATK 2. Di dalam buku ini menyebutkan bahwa persamaan umum neraca massa adalah seperti ini. Akumulasi di dalam sistem itu sama dengan input yang melewati batas sistem dikurangi dengan output yang melewati batas sistem ditambah generasi di dalam sistem dikurangi konsumsi di dalam sistem. Ini penting dan harus selalu diingat ya. Jadi yang dimaksud dengan akumulasi di sini adalah banyaknya bahan yang ada di dalam sistem. Bisa nilainya akumulasinya negatif ataupun akumulasinya positif, tergantung dari nilai input, yaitu banyaknya bahan yang masuk ke dalam sistem, kemudian nilai outputnya, atau banyaknya bahan yang keluar dari sistem, dan generasi serta konsumsi ini adalah banyaknya bahan yang semakin bertambah, yang terus bertambah atau yang terus berkurang. Bertambah berarti generasi atau yang terus berkurang berarti konsumsi karena adanya reaksi. Jadi generasi dan konsumsi ini diperoleh karena adanya reaksi kimia di dalam sistem tersebut. Nanti kita akan mempelajari bagaimana bentuk persamaan umum neraca massa ini jika terdapat reaksi ataupun tidak melibatkan reaksi kimia. Tetapi yang ingin saya bahas dan ingin saya review kembali ingatan tentang pengertian dari sistem. Karena dari persamaan umum ini ya,
5 komponen ini semuanya menyebutkan kata kunci sistem. Kita bahas sistem itu adalah segala hal atau seluruh proses yang kita ingin untuk analisis atau kita amati. Jadi segala sesuatu yang ingin kita amati itu disebut dengan sistem. Bagian di luar dari sistem itu disebut dengan lingkungan, ya. Jadi ada sistem, ada environment biasanya. Segala hal yang di luar dari hal yang kita amati itu disebut dengan lingkungan. Kemudian macam dari sistem itu ada dua, ada closed system dan open system. Closed system berarti sistem tertutup seperti ini. Misalkan ini adalah suatu tangki yang tertutup, kemudian tangki tersebut berisi H2O, di mana dalam sistem tertutup biasanya tidak terjadi perpindahan massa baik dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem. Jadi yang dimaksud sistem yang kita amati ya tangki yang berisi H2O ini. Di luar tangki yang berisi H2O ini, di sekitarnya, di sini, itu adalah lingkungan. Ya. Kemudian open system. Open system di sini merupakan sistem terbuka, di mana sistem yang kita amati tangki terbuka yang berisi H2O. Ketika open system terjadi perpindahan massa dari sistem ke lingkungan ataupun lingkungan ke sistem. Sudah mulai ingat ya bagaimana pembahasan yang ada di dalam neraca massa? Oke, kita lanjutkan ke istilah berikutnya yang biasanya digunakan di dalam pembahasan neraca massa, yaitu batch process dan continuous process. Seperti yang sudah dijelaskan di video ke-7 dan ke-8 tentang proses batch dan continue, ini adalah untuk batch ketika selama proses berlangsung, ya, itu tidak ada aliran proses, aliran masuk maupun aliran keluar. Jadi sistemnya ya diam saja, tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar. Itu adalah batch proses. Jadi ketika proses berlangsung tidak ada aliran masuk dan tidak ada aliran keluar selama proses, ya. Kemudian kalau continuous proses, ketika prosesnya berlangsung, di sini selalu ada aliran yang masuk ke dalam sistem dan selalu ada aliran yang keluar dari sistem secara kontinu. Ya. Kemudian di sini ada kalimat lagi yang membedakan antara batch dan continue adalah ketika batch ada akumulasi, ketika continue saat steady state tidak ada akumulasi. Nah, berarti ini berhubungan dengan istilah steady state, ya. Istilah steady state kita perlu pahami lagi, ingat lagi, ya, bahwa steady state, sistem steady state atau proses yang steady state itu adalah steady, berarti tetap. State, keadaan yang tetap. Apa yang tetap? Ini yang dimaksud dengan tetap adalah kondisi di dalam proses tidak berubah terhadap waktu. Kondisi di dalam proses tidak berubah terhadap waktu. Atau kondisi pada aliran konstan terhadap waktu. Dan bisa juga kita sebutkan bahwa ketika proses steady state, semua kondisi operasi, kondisi prosesnya, baik itu dalam suhu, tekanan, massa, ataupun laju alir, ataupun yang lainnya, itu konstan terhadap waktu. Jadi yang dimaksud dengan steady state itu adalah suatu keadaan di mana tidak ada perubahan variabel proses terhadap waktu. Variabel prosesnya apa? Tergantung yang diamati. Kalau di sini adalah neraca massa, berarti variabel proses yang kita lihat adalah dari sisi massa.
Jadi selama proses berlangsung, di situ perubahan masanya tetap terhadap waktu. Jadi di menit ke-5 kalian melihat, oh masanya sekarang adalah 5 kilogram, 5 kilogram misalkan seperti itu. Kemudian ditunggu selama 1 jam kemudian, atau di menit ke-60 misalkan, ternyata masanya tetap di 5 kilogram itu. Mau kalian lihat lagi di menit ke-120 misalkan 2 jam kemudian, ternyata masanya tetap di 5 kilogram. Berarti tidak ada perubahan massa kan, masanya kan konstan di 5 kilogram itu. Itulah yang disebut dengan steady state. Mau berapapun waktunya kalian melihat, di situ nilai variabelnya yaitu massa tadi itu tetap. Makanya karena perubahan variabelnya itu tetap terhadap waktu, itu disebut dengan kondisi steady state sehingga akumulasinya sama dengan 0. Ya, itu adalah ketika kondisi steady state. Mengapa kondisi steady state menyebabkan akumulasinya sama dengan 0? Ingat, rumus akumulasi itu kan adalah perubahan yang terjadi di dalam sistem. Perubahan apa? Perubahan variabel proses. Dalam hal ini adalah perubahan massa terhadap waktu. Makanya biasanya di dalam akumulasi rumusnya itu adalah D per dt. D-nya siapa yang di atas? Karena di sini massa berarti dm per dt. D-nya adalah perubahan. Perubahan massa terhadap perubahan waktu. Waktunya mau berapapun waktunya, ternyata massanya tetap. Berarti turunan dari hal yang tetap atau konstan, turunan dari suatu konstanta nilainya berapa? 0. Maka dari itu ketika steady state, ya, ketika steady state akumulasinya sama dengan 0. Ada steady state, ada kondisi yang unsteady state. Unsteady state di sini adalah berarti kebalikannya dari steady state. Kalau steady state di situ adalah tidak terjadi perubahan, ya, tidak perubahan terhadap waktunya itu konstan. Perubahan variabel proses terhadap waktu itu konstan, tetap. Tetapi kalau unsteady state proses berarti perubahan variabel proses terhadap waktu itu tidak konstan. Ya. Tidak konstan, tidak stabil, tidak tetap, itu namanya unsteady state. Biasanya unsteady state dan steady state di sini terjadi hanya untuk proses yang kontinu. Untuk proses batch tidak pernah mengalami yang namanya kondisi steady state. Mengapa demikian? Karena proses steady state di sini hanya akan tercapai ketika memang ada aliran yang masuk dan aliran keluar. Kalau misalkan di situ sistemnya hanya diam saja, tidak ada yang masuk dan tidak ada yang keluar selama proses berlangsung, pasti di situ akan terjadi akumulasi. Entah itu perubahannya positif atau perubahannya yang negatif, semakin bertambah besar atau semakin bertambah kecil. Ya, jadi untuk batch proses pasti unsteady state. Sistemnya pasti, prosesnya pasti unsteady state. Sedangkan untuk proses kontinu itu bisa mengalami kedua hal ini. Bisa mengalami kondisi yang unsteady state, bisa juga mengalami kondisi steady state. Kapan dia terjadi proses unsteady state? Biasanya ketika awal proses, masih waktu startup, kondisinya masih belum stabil. Karena belum stabil itu, maka dia masih dalam posisi yang unsteady state. Kemudian selama waktu tertentu ditunggu pasti akan mencapai kondisi yang steady state. Seperti itu, ya. Nah, itu adalah beberapa istilah yang biasanya digunakan di dalam neraca massa. Sudah mulai ingat ya untuk beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam neraca massa? Oke.
Nah, sekarang kita akan membahas sebenarnya ada beberapa macam ya di dalam neraca massa. Bisa neraca massa yang melibatkan reaksi ataupun tidak melibatkan reaksi, atau juga pembahasan neraca massa yang disertai dengan proses recycle, atau juga neraca massa yang disertai dengan aliran bypass dan purge. Nah, kita bahas dulu istilah ini lagi, recycle. Recycle itu adalah aliran proses yang dikembalikan ke bagian awal proses. Biasanya untuk bahan-bahan yang memang salah satu contohnya ketika reaktan yang tidak bereaksi itu dikembalikan lagi ke feed awal untuk dijadikan reaktan lagi agar nantinya harapannya bahan baku yang digunakan juga semakin sedikit atau reaktan yang digunakan itu minimal dengan adanya proses recycle ini. Kemudian istilah yang kedua ada bypass. Bypass di sini adalah aliran yang terbagi ke satu atau lebih unit proses. Aliran yang bercabang ya. Itu adalah bypass. Kemudian ada purge. Purge di sini adalah aliran yang digunakan untuk mengeluarkan komponen yang tidak diperlukan. Biasanya komponen yang tidak diperlukan itu berupa waste atau limbah. Nah, yang akan menjadi fokus dalam pembahasan di mata kuliah ini adalah neraca massa tanpa reaksi kimia dan neraca massa dengan reaksi kimia. Karena untuk neraca massa yang disertai dengan recycle, bypass, dan purge itu biasanya sudah dibahas di mata kuliah ATK 1. Kita hanya merefresh saja di sini dan saya fokuskan untuk membahas mereview lagi bagaimana penyelesaian neraca massa tanpa reaksi dan neraca massa yang disertai dengan reaksi kimia. Baik dari operasi yang steady state ataupun unsteady state, tetapi yang saya akan bahas di sini adalah lebih ke yang steady state. Ya. Oke. Sebelum kita ke contoh soal, kita bahas dulu bagaimana persamaan untuk neraca massa yang melibatkan reaksi ataupun tidak melibatkan reaksi kimia. Tadi saya sudah menyinggung sedikit tentang persamaan umum neraca massa, di mana akumulasi sama dengan input minus output plus generasi minus konsumsi. Generasi dan konsumsi ini hanya terjadi ketika ada reaksi kimia. Jadi ada nilainya ketika terjadi reaksi kimia. Kalau tidak ada reaksi kimia bagaimana? Kita akan bahas di sini persamaan neraca massa yang tanpa reaksi kimia, maka generasi dan konsumsinya itu sama dengan 0 karena tidak ada reaksi kimia tadi. Sehingga persamaan untuk neraca massa tanpa reaksi hanya akumulasi sama dengan input minus output. Input kemana? Input ke dalam sistem, output dari sistem. Ya, jadi input yang masuk ke dalam sistem dan output itu yang keluar dari sistem. Itu adalah persamaan neraca massa tanpa reaksi. Dan harus hati-hati, akumulasi di sini terjadi di dalam sistem, perubahan yang ada di dalam sistem. Sedangkan untuk input, dia yang melewati batas sistem. Batas sistemnya adalah ini. Ya. Jadi, input adalah hal yang masuk ke dalam proses atau sistem di sini. Proses karena di sini prosesnya sebagai sistem. Maka hal yang melewati batas sistem ini dan masuk ke dalam sistem itu disebut dengan input, sedangkan output adalah yang keluar dari sistem. Kemudian untuk neraca massa dengan reaksi kimia, yang perlu diperhatikan di sini generasi dan konsumsinya itu ada nilainya. Bisa kita misalkan dengan reaksi. Jadi bisa kalian tulis untuk persamaan neraca massa secara umum, akumulasi sama dengan input minus output plus generasi minus konsumsi. Boleh seperti ini? Ataupun kalian juga bisa menuliskan akumulasi sama dengan input minus output plus reaksi. Ya. Biasanya kalau nanti akan ditabelkan, di situ langsung disimbolkan dengan reaksi. Di mana di dalam reaksi itu nanti
akan dibedakan mana yang reaktan, mana yang produk, sehingga sudah masuk di generasi dan konsumsi. Oh ya, yang saya perlu jelaskan juga, generasi di sini adalah bahan yang akan terus bertambah. Yang bertambah itu siapa? Kalau di dalam reaksi, produk. Ya, karena dia akan dihasilkan terus-menerus. Sedangkan yang mengalami konsumsi itu siapa? Reaktan. Karena jumlah dari reaktan akan terus berkurang dengan terbentuknya produk. Seperti itu, ya. Generasi ini adalah produk, konsumsi di sini adalah reaktan. Sehingga yang perlu dilihat untuk neraca massa dengan reaksi berarti sistemnya adalah tempat terjadinya reaksi berarti reaktor ya. Di sini biasanya adalah reaktor, inputnya itu berupa reaktan ya. Sedangkan outputnya itu adalah produk. Dan perlu diperhatikan juga, reaksi hanya akan terjadi ketika tekanan dan suhu reaksinya tercapai. Jika tekanan dan suhunya belum tercapai, maka reaksi tidak akan terjadi. Mungkin di situ hanya proses pencampuran biasa. Jadi harus diperhatikan ya, kapan itu terjadi reaksi dan kapan di situ hanya sebatas mengalami mixing atau pencampuran saja. Oke? Kita bahas untuk contoh soal neraca massa tanpa reaksi. Mungkin kalian sudah banyak belajar memang bagaimana cara-cara menyelesaikan neraca massa, baik yang dengan reaksi ataupun tanpa reaksi. Tetapi yang ingin saya tunjukkan di sini adalah hal yang perlu diperhatikan ketika kalian menuliskan atau mencantumkan, melakukan perhitungan neraca massa dan akan dilaporkan di dalam laporan TPPK, tugas perancangan pabrik kimia. Ya, karena meskipun banyak sudah kalian latihan ya melakukan penyelesaian soal-soal untuk neraca massa, itu ketika membuat laporan biasanya masih belum sesuai seperti itu. Oke, kita bahas di sini. Misalkan ada suatu evaporator yang dioperasikan dengan kapasitas 5.000 kg per jam seperti gambar ini ya. Alat tersebut digunakan untuk menaikkan konsentrasi bahan A dari purifikator 80% ya, 80% menjadi 99,7% berat. Untuk mengubah konsentrasi A menjadi 99,7%, dilakukan pemanasan pada suhu 132 derajat Celcius, tekanan 150 mm Hg. Kemudian diminta untuk membuat neraca massa berdasarkan data tersebut. Hal yang bisa kita lakukan, tahapan penyelesaiannya pertama adalah tentukan dulu sistem. Ya, hati-hati, tentukan dulu sistem dari proses ini. Mana yang akan menjadi fokus kita untuk kita amati, untuk kita analisis, untuk kita hitung neraca massanya. Nah, di sini saya memilih sistem yang untuk di evaporator. Ketika sistem itu sudah ditentukan, karena di sini belum ada aliran, kita beri nomor aliran untuk memudahkan kita nantinya dalam melakukan penabelan ya. Jadi dalam membuat tabel kita bisa menyebutkan di aliran mana saja yang kita maksudkan. Nah, ini penting ketika kalian menyusun perhitungan neraca massa, nanti di laporan harus ada sistem itu. Jadi jangan hanya berupa tabel-tabel saja, tabel-tabel perhitungan, tetapi kalian tidak mencantumkan di mana sistem yang kalian pilih untuk tiap tabel itu. Agar kita semuanya bisa melihat, pembaca bisa melihat, oh yang dimaksud dengan aliran 1, 2, 3 di input ataupun output itu berdasarkan sistem ini. Jadi sistem dan nomor aliran serta nama alatnya harus dicantumkan dalam laporan TPPK kalian. Terutama untuk di lampiran ya, lampiran perhitungan neraca massa. Oke, setelah itu yang bisa kalian lakukan adalah tentukan basis perhitungan. Ini harus dijelaskan dan harus disebutkan di dalam lampiran perhitungan neraca massa itu. Karena kalian tidak bisa hanya ada sistem kemudian hanya
langsung ditabelkan. Tapi semua asumsi dan semua basis perhitungannya kalian tuliskan. Nah, di sini untuk kasus ini yang menjadi basis perhitungan adalah kuncinya ada di kapasitas 5.000 kg per jam. Yang dimaksud dengan kapasitas itu adalah kapasitas dari evaporator, biasanya adalah dilihat dari produk yang keluar, ya, keluar dari evaporator. Produk yang keluar dari evaporator ternyata kan ada 2. Nah, kalau ada 2 seperti ini dengan asumsi steady state, maka bisa diwakili dengan bahan yang masuk ke dalam atau aliran yang masuk ke dalam evaporator. Sehingga 5.000 kg per jam ini bisa diasumsikan sebagai laju alir dari bahan yang masuk ke dalam evaporator. Maka setelah kita menentukan basis perhitungan, kita bisa membuat tabel neraca massanya seperti ini. Ya, jadi di sini kita bisa melihat ya bahwa dalam membuat tabel neraca massa, penting harus kalian ingat dan harus dipatuhi, harus ada kolom komponen. Ya, kolom komponen, kemudian kolom input, kolom output. Dan di dalam kolom input dan kolom output harus menyebutkan fraksi. Baik itu fraksi massa, fraksi mol, ataupun yang lain. Harus disebutkan di situ. Biasanya fraksi di sini fraksi massa. Karena ini adalah tabel neraca massa, berarti di sini fraksi massa. Kalau di sini nanti adalah neraca mol, ketika terjadi reaksi, maka harus fraksi mol. Ya. Kemudian harus ada massa. Boleh dalam laju alir, boleh dalam massa saja. Ya. Kemudian komponen. Komponen di sini yang harus kalian perhatikan adalah cantumkan semua komponen yang ada di dalam proses yang kalian gunakan. Mulai dari bahan baku sampai menjadi produk, semua komponennya harus disebutkan. Sehingga untuk neraca massa nanti komponennya di sini itu sama semua, mulai dari aliran 1 sampai aliran terakhir menghasilkan produk itu. Jadi semua komponennya harus disebutkan. Ya. Jadi tiap alat tidak memiliki komponen sendiri. Tidak, tetapi disebutkan untuk semua komponennya. Kalau misalkan di alat tersebut tidak ada komponen tertentu, berarti nanti ditulis 0, baik di fraksi maupun di laju alirnya atau di dalam massanya. Seperti itu, ya. Kita bahas untuk yang di sini karena kita memilih sistemnya adalah evaporator. Berarti yang menjadi input, sebelum ke input bahannya, komponennya ada bahan A dan H2O. Ya, semua di sini tidak ada komponen lain, steam kan H2O ya. Jadi di sini tidak ada komponen lain, yang kita lihat hanya di evaporatornya saja. Ternyata hanya ada bahan A dan H2O. Di aliran 2 juga sama. Aliran 3 juga sama. Kemudian setelah bahan komponen, kita bisa melihat untuk aliran inputnya ada nomor berapa saja. Ternyata hanya ada satu aliran, yaitu aliran 1. Kemudian outputnya ada 2, yaitu aliran 2 dan 3. Maka kita bisa membuat tabel neraca massanya seperti ini. Ya. Yang menjadi basis perhitungan tadi adalah laju alir untuk di aliran 1 atau yang input. Itu 5.000 kg, di mana di sini ya saya memberikan warna kuning dan warna hijau untuk membedakan dan untuk memudahkan perhitungan sebenarnya. Yang hijau di sini saya beri tanda untuk yang diketahui dari soal. Yang diketahui kan untuk aliran 1, di sini aliran 1, H2O-nya 0,2, bahan A-nya adalah 80% atau 0,8. Kemudian tadi ada keterangan bahwa produk yang akan dihasilkan, ya, yang ke bawah berarti itu bahan A-nya adalah 99,7%. Persennya persen berat. Berarti ini adalah fraksi untuk yang aliran, di sini harusnya aliran 3 ya.
aliran 3, ini adalah aliran 3, ini aliran 2. Oke. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan di sini adalah aliran 3, ini adalah aliran 2. Oke. Nah, karena di sini yang keluar ke bagian atas itu hanya H2O. Nah, ketika di sini seperti ini ya, hanya H2O yang keluar ke bagian atas di aliran 2, berarti untuk bahan A-nya itu sama dengan 0. Ya. Jadi tinggal ditulis 0. Kemudian dengan basis perhitungan 5000 kg per jam ini di aliran 1, maka kita bisa menghitung semuanya. Ya, alur dari perhitungan ini saya kira kalian sudah banyak belajar di ATK 1. Jadi dari 5000 karena di sini fraksi sudah diketahui, maka laju alir di aliran 1 bisa dihitung. Kemudian fraksinya untuk di aliran 3 itu adalah 0,997 untuk bahan A, tetapi di bahan A untuk di aliran 2 itu 0. Sehingga dengan asumsi steady state tadi berarti input sama dengan output karena akumulasinya sama dengan 0. Ingat, persamaan neraca massa untuk yang tanpa reaksi kimia adalah akumulasi sama dengan input minus output. Ketika akumulasinya 0 karena steady state, maka input sama dengan output. Ya. Nah, input sama dengan output berarti di sini input untuk bahan A 4000 yang input. Outputnya tidak tahu. Masih belum karena yang diketahui hanya 0,997 plus 0. Maka di aliran 3 bisa langsung kita tulis itu adalah 4000 juga. Sehingga ketika di sini diketahui 4000, di sini fraksinya diketahui, maka untuk H2O di aliran 3 juga bisa dihitung. Ya kan? Jadi di sini bisa dihitung 0,003 per 0,997 kali 4000. Sehingga kalau kita bisa tuliskan di sini, dan kita bisa lihat untuk massa total input itu pasti sama dengan massa total dari outputnya. 5000 di aliran 1 sama dengan 5000 dari penjumlahan aliran 3 dan aliran 2. Ya kan? Begitu pula ketika di neraca komponennya. Komponennya bahan A di sini adalah 4000 di input, kemudian outputnya juga 4000. Begitu pula dengan H2O, di sini 1000 untuk input, begitu pula yang keluar di sini juga 1000. Itu yang membedakan ketika memang di situ tidak terjadi reaksi kimia. Tiap neraca komponennya itu sama. Dan tiap neraca total pun juga sama. Tapi tidak terjadi jika di neraca massa dengan reaksi kimia. Nah, ketika kalian melakukan perhitungan tabel neraca massa di laporan nantinya, tidak usah dikasih warna-warni seperti ini, jadi polos, warna putih biasa, tapi harus benar-benar hati-hati dan teliti. Ya, dan harus ada sistem, ada basis perhitungan. Ini untuk di lampiran perhitungan neraca massa. Oke, kemudian ketika kita menuliskan tabel neraca massa di bab 4, harus dicantumkan juga sistemnya, ya, sesuai dengan format sistemnya dan nomor alirannya, kemudian tabel neraca massanya. Nah, di sini juga ada kekeliruan ya. Tadi ini adalah aliran 3, yang di sini adalah aliran 2. Nah, yang perlu diperhatikan, kita bisa lihat di sini untuk total 5000 untuk input dan outputnya juga 5000. Intinya, untuk menulis tabel neraca massa di bab 4 itu hanya berupa kesimpulannya saja. Ya. Jadi hanya ada komponen, input dan output. Tidak perlu ada fraksi, tidak perlu fraksi dan segala macam itu secara rinci itu kalian cantumkan di lampiran neraca massa. Oke? Itu untuk neraca massa yang tanpa reaksi kimia. Kita lanjutkan untuk contoh soal dengan neraca massa yang melibatkan reaksi kimia.
Di sini misalkan suatu reaktor dengan kapasitas 200 kg per jam untuk produk C ya, akan mereaksikan bahan A dengan bahan B dengan BM yang sudah diketahui pada suhu 150 derajat Celcius dan tekanan 5 atmosfer. Menjadi bahan C dan bahan D. BM-nya juga sudah diketahui dan diketahui juga konversi reaksi dan rasio mol. Mol A dan mol B. Kemudian bahan A dan B yang sisa itu akan keluar dari bagian atas reaktor. Jadi di sini nanti akan ada bahan yang keluar berupa A dan B. Kemudian C dan D akan keluar dari produk bawah reaktor. Dan reaksi yang terjadi itu adalah A plus 2B menjadi C plus D. Di sini tergantung kalian ya mau dimasukkan ke sebelah mana untuk produk yang keluar bagian atas ataupun bagian bawah. Yang perlu diingat ketika ada reaksi kimia seperti ini adalah reaksi kimia yang terjadi dan konversi serta yang dijadikan sebagai basis perhitungan. Oke, karena di sini diminta untuk membuat neraca massanya, kita masuk ke tahapan penyelesaiannya. Yang pertama, sama dengan di neraca massa tanpa reaksi kimia. Pertama, kita perlu membuat sistemnya, menentukan sistem, dan memberi nomor aliran. Sistemnya sudah jelas kalau ini ya, kita akan memilih reaktor sebagai sistem, nomor alirannya pun sudah ada. Kemudian basis perhitungan. Nah, di sini harus mencantumkan semua asumsi yang digunakan dan apa saja yang diketahui. Asumsinya steady state ya, berarti nanti akumulasinya akan sama dengan 0. Kemudian kapasitas produk C itu dijadikan sebagai basis perhitungan, yaitu 200 kg per jam, dan ada konversi reaktan A itu adalah 60%. Jadi A menjadi C itu adalah sebesar 60%. Di mana, ini yang perlu diingat, ketika reaksi kimia ya, itu biasanya kalau tidak konversi yang diketahui itu juga ada yield. Kalau tidak yield atau konversi juga ada selektivitas. Nah, yang perlu dipahami adalah pengertian dari tiga istilah ini. Kalau konversi itu adalah, kalian ingat saja dari istilah convert. Convert itu kan mengubah. Berarti rumus dari convert itu adalah yang berubah. Berubahnya karena apa? Karena adanya reaksi. Berarti yang bereaksi dibagi dengan jumlah mol mula-mulanya. Jadi jumlah yang bereaksi dibagi dengan jumlah mula-mula. Mula-mulanya siapa? Pasti reaktan. Kalau di situ dalam persen berarti kali 100%. Kemudian yield. Yield di sini adalah, kalau di bahasa Indonesia kan, hasil. Hasil dari suatu reaksi itu apa? Produk. Jadi jumlah produk yang dihasilkan per jumlah mula-mula. Mula-mulanya siapa? Reaktan. Tetapi yang harus diperhatikan adalah untuk yield itu bisa didefinisikan beberapa macam ya. Tergantung yang disebutkan di dalam soal. Produk yang mana terhadap reaktan yang mana. Dalam satuan mol atau dalam satuan massa. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian ada selektivitas. Kalau selektivitas di sini dari istilah selektif, berarti memilih. Ketika memilih berarti melibatkan lebih dari satu reaksi. Lebih dari satu reaksi biasanya terjadi untuk reaksi yang paralel ataupun seri. Di mana memilihnya itu memilih siapa? Memilih yang diinginkan terhadap yang tidak diinginkan. Produk yang diinginkan disebut dengan desired product atau terhadap produk yang tidak diinginkan disebut dengan undesired product. Ya, jadi produk utama terhadap byproduct-nya itu bagaimana perbandingannya. Seperti itu. Itu adalah selektivitas, ya. Kemudian yang dari contoh soal ini ada yang diketahui yaitu rasio mol A terhadap mol B itu adalah 1:4. Ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah kita harus membuat tabel neraca massa di tahap ketiga. Setelah sistemnya kita tahu dan alirannya kita tahu, kita bisa membuat neraca massanya. Panjang memang untuk neraca massa ketika memang melibatkan reaksi kimia, ya. Di sini harus ada kolom untuk komponen, kemudian karena massa yang diketahui berarti kita perlu ada kolom untuk BM, ya.
untuk nantinya mengkonversi massa ini ke mol. Kemudian aliran input ya, kemudian selain input di situ juga ada ini, kolom untuk reaksi. Ya, kolom untuk reaksi dan juga harus ada kolom untuk output. Di dalam kolom reaksi harus mencantumkan koefisien stoikiometri dan mol ya. Mol yang ada untuk reaksi, terjadi reaksi tersebut. Dan yang harus diperhatikan di sini saya memberikan warna seperti ini, hijau dan kuning untuk memudahkan saja, tetapi nanti ketika di laporan kalian tidak perlu memberikan warna-warni seperti ini ya. Untuk yang warna hijau di sini diketahui, berarti koefisien stoikiometri ini diperoleh dari mana? Berdasarkan reaksi yang terjadi, ya. Tadi reaksinya kan A plus 2B menjadi C plus D. Berarti A di situ koefisien stoikiometrinya adalah 1. Karena dia adalah reaktan, maka diberi tanda minus. Karena dia akan terus berkurang, seperti itu. Kemudian plus 2B reaktannya kan, berarti di situ untuk B ya, untuk B di sini koefisien stoikiometrinya adalah 2, di mana dia merupakan reaktan, sehingga di sini tandanya negatif. Oke. Kemudian menjadi C plus D. C dan D di sini karena dia adalah produk, maka untuk koefisien stoikiometrinya adalah positif. Positif berapa? Untuk C dan D itu adalah 1. Karena dia dihasilkan terus-menerus. Oke? Itu adalah untuk koefisien stoikiometri. Kemudian yang dijadikan basis perhitungan adalah tadi yang diketahui adalah kapasitas C ya. Produk C. Produk C di sini diketahui dia adalah 200 kg per jam ya. 200 kg per jam. Jadi di sini yang saya pilih sebagai aliran untuk produk itu adalah yang nomor 4 ya, bukan nomor 3. Nomor 3 di sini adalah, benar. Untuk aliran produknya adalah nomor 4 dan untuk aliran yang sisa reaktannya itu adalah nomor 3. Oke. Di sini untuk C adalah 200 kg per jam diketahui. Kalau di sini masanya diketahui, maka molnya bisa kita cari, ya kan? Dengan mol sama dengan massa per BM-nya. Kita mengetahui ini, ya, molnya, maka ini bisa kita jadikan bahan untuk di reaksinya. Reaksi itu berarti yang bereaksi, yang ada di dalam reaksi, mol C yang ada di dalam reaksi itu sama dengan yang dihasilkan, ya kan? Berarti di sini 3,33 juga. Sehingga kalau ini diketahui berdasarkan koefisien stoikiometrinya, semua yang bereaksi juga bisa dihitung. Misal di A, berarti A ini, nilai ini dari minus 1 per 1 kali molnya yang diketahui. Ya, dapatnya ini. Di B juga sama, D juga sama. Sehingga ini semua bisa diketahui. Maka kalau ini bisa diketahui, kita bisa menghitung berapa A. Karena A-nya di sini diketahui dari soal bahwa konversinya adalah 60%, di mana konversi sama dengan jumlah mol yang bereaksi per jumlah reaktan mula-mula. Yang bereaksi kita tahu yaitu 3,33, konversinya adalah 0,6. Jumlah mol reaktan mula-mulanya berapa? 3,33 ini dibagi dengan 0,6. Sehingga ini bisa dihitung. Kalau ini bisa dihitung, maka masanya kan bisa dicari juga. Sehingga masanya di sini adalah mol kali BM-nya. Oke, ini bisa dihitung. Kemudian kita bisa menghitung yang di B juga. Karena yang aliran 1 hanya A, B-nya 0, C dan D-nya pasti 0 karena kan produk. Di awal masih belum terbentuk produk. Kemudian yang di aliran 2 di sini hanya ada B, A-nya 0. Ya, dengan diketahui di dalam soal mol B itu sama dengan 4 kali mol A. Jadi setelah mol A-nya diketahui, maka mol B-nya juga bisa dihitung. Oke?
Dari mol B yang dihitung, maka bisa menghitung berapa massa dari B. Kalau sudah, berarti untuk D bagaimana? Untuk D di sini sama dengan yang C ya. Karena di sini persamaan koefisien stoikiometri untuk di D itu sama dengan di C ya. Maka di sini bisa dihitung. Sehingga kita bisa menghitung total ya untuk neraca mol ini untuk tiap komponennya. Di sini kita bisa menghitungnya dengan akumulasinya sama dengan 0, berarti input dikurangi output ditambah reaksi ya. Jadi input ini ditambah dengan reaksi dikurangi dengan output ya. Di sini dikurangi dengan output itu pasti sama dengan 0. Kalian bisa cek untuk A misalkan. A di sini untuk inputnya dia 5,556 atau 5 lah ya. 5 kemudian ditambah dengan reaksi. Ya, ditambah dengan reaksi yang bereaksi berapa? Ditambah dengan minus 3,33. Jadi 5 dikurangi 3 berarti ya. Karena di sini tambah ketemu minus berarti kan minus. 5 min 3 berarti sisa 2. Dikurangi 2 berarti hasilnya untuk A 0. Begitu pula untuk B, C, dan D. Jadi untuk reaksi neraca komponennya itu tidak bisa dilihat hanya dari input dan outputnya saja, tetapi ada yang bereaksi di situ. Itu yang harus diperhatikan. Oke, nah ini akan kalian tuliskan untuk di lampiran perhitungan neraca massa. Ini harus dicantumkan ya, karena ini yang akan bisa melihat bagaimana perhitungan mana yang kira-kira keliru, asumsi mana yang digunakan itu yang kurang tepat, misalkan seperti itu ya. Kemudian bagaimana cara menulis tabel neraca massa di bab 4? Itu hanya yang kalian cantumkan adalah laju massanya saja ya. Jadi neraca massanya input dan output. Di sini kalau kalian lihat untuk neraca massa total memang sama ya. Memang sama ketika memang di situ terjadi reaksi kimia. Untuk neraca massa totalnya sama. Tetapi untuk neraca massa komponennya bagaimana? Tidak sama. A di sini untuk yang di input 244, tetapi yang outputnya kok 97,778. Kemana yang sisanya itu? Karena dia bereaksi membentuk C dan D. Ya, jadi kita tidak bisa menyamaratakan untuk A, B, C, D ketika di situ memang terjadi reaksi kimia. Itu perlu dipahami ya. Silakan dipelajari lagi. Jadi perlu diperhatikan betul kapan kita menggunakan neraca mol ya, dan kapan kita menggunakan neraca massa. Jadi ketika terjadi reaksi berarti basis yang dihitung yang menjadi dasar perhitungan itu adalah neraca mol. Oke. Selamat belajar kembali tentang neraca massa dan semoga bisa menghitung neraca massa untuk TPPK kalian dengan baik dan benar, oke? Dan sesuai dengan format yang sudah ditentukan ya. Jadi jangan lupa untuk lampiran perhitungan neraca massa itu biasanya lebih rinci semua yang kalian hitung rinciannya mulai dari sistem, kemudian sampai basis perhitungan, sampai di situ aliran proses yang sudah ada, baik itu input, output ataupun reaksi, itu semuanya harus dicantumkan di lampiran perhitungan neraca massa. Tetapi ketika di situ di neraca massa untuk bab 4 itu tidak usah disebutkan, hanya kesimpulannya saja ya, komponen input dan output serta totalnya bagaimana. Oke? Mungkin untuk pembahasan neraca massa saya cukupkan sampai di sini. Selamat belajar. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.